A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Firdaus meminta kedua anaknya untuk menunggu Hamidah, sembari ia keluar membeli air mineral dan keperluan lainnya. Harusnya kita nggak kesini, Kak. Mana serem lagi rumahnya. Apa kita tinggal di sini dan tidur juga di sini malam ini? Ucap si bungsu sambil menghela napas, kecewa. Tidak sesuai dengan ekspektasinya, yang mengira rumah Ilyas akan jadi tempat menyenangkan. Hus, Raila meletakkan jemari telunjuknya ke bibir, memberitahu agar Rafka berhenti mengoceh. Gadis itu baru teringat akan ponselnya yang belum ia sentuh sama sekali sejak naik pesawat. Ponsel merek Nokia dengan tombol QWERTY berwarna putih itu ia keluarkan dari dalam tas. Terdengar helaan napas panjang karena ponsel tersebut mati total kehabisan baterai. Bu, bangun. Si bungsu, Rafka, mengguncang pundak Hamidah dengan pelan. Namun, Hamidah tak juga kunjung sadar. Mungkin karena faktor kelelahan juga habis dari perjalanan jauh. Gimana? Ibu sudah siuman? Firdaus pulang membawa 2 botol air mineral berukuran besar dan makanan ringan untuk mengganjal perut mereka berempat. Raila menggelengkan kepalanya, sementara Rafka menyambar makanan ringan dari ayahnya itu. Firdaus juga membeli minyak kayu putih. Ia mengusap ke kaki dan telapak tangan Hamidah. Tak lupa pula ia angin-anginkan ke hidung istrinya. Tak lama kemudian, wanita itu mengerjap. Matanya berkaca-kaca mengiba pada sang suami. Langsung saja Firdaus memeluknya erat sambil membelai rambutnya. Sabar sayang, ikhlaskan kepergian bapak agar dia tenang. Tapi yang abang gak habis pikir, kenapa kita tidak boleh tahu kabar dia sekarat saat itu? Apa alasannya? Hamidah makin terseduh-seduh di dalam pelukan suaminya. Firdaus membiarkan istrinya menumpahkan segala kesedihan sampai Hamidah tenang dengan sendirinya. Jadi kita mau istirahat di mana ya? Tanya Raila. Di sini, ayah akan meminta tolong pada tetangga untuk mencarikan orang yang bisa membersihkan rumah kakek. Itu juga atapnya mau dibenerin dulu, biar kita bisa istirahat di sini. Kedua anak Firdaus hanya mengangguk pasrah. Akhirnya, rumah sudah dibersihkan. Bagian-bagian yang rusak juga diperbaiki seadanya. Firdaus membeli mie instan dan telur untuk mereka makan malam. Sementara Hamidah masih larut dalam kesedihannya. Ia meringkuk di dalam kamar miliknya dengan mata sembab. Kenangan bersama sang bapak tercinta bermain di ingatan. Lagi, air matanya jatuh tak tertahan. Bu, makan yuk, ucap Raila. Hamidah menggelengkan kepalanya. Kalian duluan yang makan ya, biar nanti ayah yang bujuk ibu, ucap Firdaus.
Raila keluar menemui adiknya yang tengah menyantap mie instan yang dimasak oleh ayahnya. "Kakak gak makan?" Raila menggelengkan kepalanya. Ia sangat lelah ingin beristirahat, tapi bingung akan tidur di mana. Rumah itu begitu luas. Ada 4 kamar tidur, 3 di bagian depan dan satunya lagi di belakang. Sementara Hamidah tidur di kamar kedua. Kamar utama adalah milik Ilyas. Sekarang kamar itu sudah bersih dan bisa ditempati. "Kita tidur berdua ya malam ini," ucap Rafka. "Iya." "Oh iya, kamu udah mandi?" tanya Raila. "Sudah, air sumurnya dingin banget, seger lagi." Raila kembali ke kamar Hamidah. Terlihat ibu tirinya itu sedang makan, disuapi oleh ayahnya. "Ayah, Raila mau mandi. Nanti kami tidur di kamar mana ya?" ucapnya polos sekaligus bertanya. Raila memang tumbuh menjadi anak yang lemah lembut. Sifat yang dimilikinya sama persis seperti almarhumah Ratih. "Kamar depan aja ya nak. Kamar satunya lagi belum sempat dibereskan karena sudah kesorean." "Iya ya." Raila mengambil kopernya dan membawa ke kamar sebelah. Ruangan itu sudah rapi. Spray diganti. Atap di atas juga telah tertutup. Wangi dan tidak bau busuk seperti tadi. Ia terhenyak duduk di tepi ranjang sambil meregangkan otot pinggang. Ia membiarkan tubuhnya jatuh terlentang sambil menatap langit-langit kamar. Mata Raila memberat tiba-tiba. Jadi kebiasaannya tidur sambil mendengarkan musik dari ponsel. Benda pipi itu sudah tertancap penuh. Ia menaruh handset ke telinga dan memutar musik kesukaannya. Lagu Di Antara Kalian milik The Massive. Tiba-tiba, suara lagu itu tertahan seperti kaset macet. Raila mulai tidak nyaman mendengarnya. Perlahan ia membuka mata, mengambil ponsel di sampingnya dengan posisi tubuh terlentang. "Ah!" Gadis itu memakik lantang saat ia melihat sosok hitam merayap di langit-langit kamar. Mendengar anaknya menjerit ketakutan, Firdaus melompat dari ranjang menuju kamar depan. "Kenapa nak?" Firdaus menarik tubuh anaknya untuk didekap supaya tenang. Ada wujud menyeramkan ya," ucap Raila sambil terisak. "Di mana kak?" Celetuk Rafka di depan pintu. Raila tidak berani menjawabnya. "Kakak udah mandi belum?" tanya Firdaus pada anak gadisnya itu. "Belum." "Makanya kakak mimpi buruk." "Tapi ya, itu beneran nyata," ucap Raila melepas diri. Firdaus mengusap wajah anaknya yang basah. Ia mengecup-ucup kepala sang putri tercinta dengan penuh kasih sayang. "Dengarkan ayah. Semua yang terjadi adalah mimpi. Sekarang kakak harus mandi ya. Kalau kakak gak berani, biar Rafka tungguin di depan pintu. Tapi ponselnya pinjam ya." "Hehe," saut Rafka. Raila mengangguk. Ia mengambil handuk di dalam tas dan pakaian ganti, lalu ke kamar mandi di antara Rafka. Malam itu menjadi malam pertama yang tidak menyenangkan di rumah Ilyas. Raila masih berpikir keras atas apa yang dialaminya beberapa waktu. Suasana di kamar itu gelap karena lampu sengaja dipadamkan. Ia gelisah tak dapat tidur. Sementara adiknya di sebelah sedang mendengkur keras. Ia bangkit sambil menyadarkan kepalanya di kepala ranjang. Sejenak Raila melirik ponsel di atas nakas. Ia melihat jam menunjukkan pukul 00.23.
Di kamar sebelah senyap. Ayah dan ibunya mungkin sudah tertidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di depan. Raila sampai tersentak kaget. Lagi, ketukan itu terus berulang. Siapa malam-malam begini bertamu? Gumam Raila. Gadis itu bangun dari tempat tidur. Tak lupa rambutnya diikat dengan berjalan keluar, hendak membukakan pintu. Ia berpikir ada seseorang tetangga yang meminta tolong. Sebelum membuka pintu, dengan tangan siap memutar kunci, Raila menoleh ke belakang, tepatnya ke kamar orang tuanya. Ia tak tega membangunkan mereka. Maka dari itu ia memutuskan untuk membuka pintu itu sendiri. Pintu terbuka sedikit. Kepala Rate menyembul keluar. Tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduknya meremang. Tangan kirinya memijit tengkuk perlahan. "Siapa?" seru Raila dengan mata mengedar. Karena perasaan mulai tak karuan, gegas ia bermaksud menutup pintu. Tetapi aksinya itu ditahan oleh tangan pucat. Mata Raila membulat sempurna. Pintu dibuka selebar mungkin. Terlihat sosok menyeramkan dengan wajah pucat penuh darah. Rambut lebat tergerai panjang menyentuh lantai. Saat Raila memandang ke bawah, ia kaget bukan main. Tubuhnya kaku tak berdaya, karena sorot matanya tertuju pada bagian perut sosok tersebut, yang berlubang menganga sedikit. Terlihat tulang rusuk penuh darah. "Anakku," ucap sosok itu lirih. Mendadak tubuh Raila melorot ke bawah tak sadarkan diri. Singkat cerita, azan subuh berkumandang merdu, membangunkan jiwa-jiwa lelah yang terlelap untuk segera menghadap Sang Pencipta. Hamidah terbangun. Keinginannya untuk buang air kecil tak tertahan lagi. Gegas ia melompat dari ranjang dan berlari keluar. Tak sadar jika pintu depan terbuka. Saat kembali menuntaskan hajatnya dan ingin kembali ke kamar, barulah ia sadar jika pintu depan itu terbuka lebar. Ia melihat Raila tergeletak di sana. "Raila!" serunya bergerak cepat, menghampiri anak gadisnya yang pingsan. Hamidah menangkup wajah Raila di pangkuannya. "Raila, bangun!" seru Hamidah. "Bang, abang!" Ia berteriak memanggil suaminya yang masih tertidur pulas. Sontak saja Firdaus bangun. Ia segera keluar mencari sumber suara istrinya. Firdaus kaget melihat Raila tak sadarkan diri di pangkuan Hamidah. "Kenapa dengan Raila?" cecar Firdaus sambil memeriksa suhu tubuh anaknya yang sangat dingin. Wajar saja, semalam Raila berada di luar. "Aku tidak tahu, Bang. Waktu aku balik dari kamar mandi tadi, baru sadar jika pintu terbuka dan melihat Raila tergeletak di sini, tak sadarkan diri," jawab Hamidah. Firdaus membopong tubuh putrinya, membawa masuk ke dalam kamar. Ia dibaringkan di sebelah si bungsu yang masih terpejam memeluk guling. Hamidah menyusul masuk sambil membawa minyak angin di tangannya. Minyak itu ia olesi di kaki serta tangan Raila. "Bangun, Nak," Firdaus cemas, karena Raila tak kunjung jua sadar. Mendengar suara ayah dan ibunya itu, Rafka jadi terbangun. Matanya menyipit melihat Raila terbaring di depannya dengan wajah pucat. "Kakak kenapa ya?" tanya Rafka terbangun. "Rafka nggak tahu kakak keluar dari kamar?" Hamidah balik bertanya. Rafka menggelengkan kepalanya.
Mana ia sadar jika Raila keluar setelah mendengar ketukan pintu dari luar tadi malam. "Bang, gimana ini?" tanya Hamidah pada suaminya dengan perasaan khawatir. "Tolong jaga Raila sebentar. Abang mau menemui tetangga kita dulu untuk meminta tolong," ucap Firdaus. Lelaki itu melangkah keluar. Ia menuju rumah tetangga yang bersebelahan dengan rumah Ilyas. Jaraknya hanya 15 meter karena rumah dan perkilangan terbengkalai milik keluarga Hamidah itu dikelilingi pagar semen setinggi 1 meter. Kebetulan salah seorang tetangga terdekat mereka tengah di luar menyapu halamannya. "Makcik," panggil Firdaus di jalan, menghampiri wanita yang kemarin sempat ke rumah mertuanya. Wanita itu pula yang memberitahu bahwa Ilyas telah meninggal pada Hamidah. "Iya, ada apa?" Wanita bernama Nisi itu menghentikan pekerjaannya. "Anakku Raila sedang sakit, gak tahu kenapa. Tadi Hamidah menemukannya tergeletak di depan pintu teras. Dia belum sadar diri sampai sekarang. Makcik tahu di mana rumah dokter yang bisa dipanggil ke rumah?" Ningsi tak bergeming sambil mengerutkan dahi. "Nanti anakmu keteguran makhluk halus," jawabnya beberapa saat. "Aku juga sempat berpikir begitu. Siapa ya yang bisa mengobatinya?" tanya Firdaus lagi. "Datuk Ramli dari kampung sebelah. Biasanya semua warga di sini berobatnya dengan dia saja." Firdaus mengernyit. Nama itu tidak asing baginya. "Bisa tolong antarkan aku ke rumahnya?" pinta Firdaus. "Sebentar, makcik bangunkan anak makcik biar mengantarkanmu ke rumah Datuk Ramli." Wanita itu meninggalkan sapunya yang disandarkan di pohon mangga di depan rumahnya, lantas masuk ke dalam rumah, memanggil anaknya. "Datuk Ramli, Datuk Ramli. Kenapa aku tidak asing dengan namanya?" gumam Firdaus sambil menggigit bibir, menguras ingatannya tentang orang bernama Datuk Ramli tersebut. Tak lama keluar seorang pria berusia belasan tahun, mungkin hampir sesuai dengan anaknya, menerka dari raut wajah anak tersebut. "Azam, tolong antarkan paman ini ke rumah Datuk Ramli," titah Ningsih. "Iya, Mak." Azam mengeluarkan motor metiknya dari pintu belakang. Firdaus naik ke motor dibonceng Azam. Mereka menyusuri jalan aspal dengan pemandangan rumah-rumah warga yang sudah besar, tidak seperti dulu lagi. Azam mulai melewati jembatan yang menghubungkan ke kampung tempat Datuk Ramli tinggal. Ingatan Firdaus kembali saat memasuki kampung tersebut. Sangat jauh, berubah 180 derajat. Tapi ketika melewati pemakaman, seketika darahnya berdesir hebat. Ia menatap batu-batu nisan yang dinaungi pohon-pohon besar di sana. Entah, ia tidak ingat akan ada arwah di sana, ingin diziarahi. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah panggung yang berhadapan dengan tepi sungai. Di kiri kanan sudah banyak dengan rumah. Tidak seperti dulu lagi, yang ditumbuhi semak belukar. Rumah tetangga saja jauh jaraknya. Dulu ada jembatan di sungai itu. Sekarang kemana? Apa secepat itu waktu berputar? "Paman, kita sudah sampai," ucap Azam, membuyarkan lamunan Firdaus. Pria itu seperti orang kebingungan saat turun dari motor. Badannya memutar, mencoba mengingat tempat tersebut. "Ayo paman," ajak Azam. Firdaus manggut. Ia berjalan di belakang Azam. "Assalamualaikum,"
"Datuk," seru Azam di depan pintu. "Waalaikumsalam," terdengar sahutan dari luar. Wajah Azam pun sumringah melirik Firdaus. Keluarlah seorang pria tua dengan memakai peci lobe berwarna hitam dan kaos putih serta celana hitam cingkrang. Matanya menyipit menatap lekat pada Azam, kemudian beralih pada Firdaus. Seketika sepasang bola mata itu melotot. Datuk meraup wajahnya berkali-kali. "Ada apa, Tok?" tanya Azam. Datuk Ramli meneguk Salifah. Ia menepi, menyuruh Azam dan Firdaus untuk masuk ke dalam rumahnya. "Silakan duduk, Nak," ucap Datuk Ramli, seraya ambil posisi di kursi kayu berwarna coklat tersebut. Azam dan Firdaus ikut duduk berhadapan dengan Datuk Ramli. "Ada apa kalian kesini?" "Paman ini minta tolong karena anaknya sakit," sahut Azam. "Siapa nama anakmu?" "Railah." Datuk Ramli mengangguk. Ia memejamkan mata beberapa saat. Matanya kembali terbuka dan menghela napas panjang. Tatapannya begitu lekat pada Firdaus. "Nak, bisa kau keluar sebentar?" pinta Datuk pada Azam. Anak itu keluar. Tinggal Firdaus dan Datuk Ramli di sana berdua. "Kau tidak mengenaliku, Nak." "Entahlah, aku seperti..." ucap Firdaus terjeda. "Kau ingat Maipah?" potong Datuk Ramli. "Dia orang yang meninggalkan anakku bersama Hamidah," jawab Firdaus dengan lancar. "Benar, pikiranmu sudah dipengaruhi cukup kuat." "Maksud Datuk bagaimana?" Firdaus menautkan kedua alisnya. "Setelah sekian lama kau kembali, bahkan kau tidak mengingat tempat ini. Pengaruh wanita itu sudah mendarah daging. Jelas saja, aku tak heran. Kau tahu, aku membeli tanah ini, lalu membangunnya menjadi tempat tinggalku. Maipah tidak meninggalkan anakmu." "Lalu kemana dia?" ucap Firdaus dengan nada tinggi. Tiba-tiba ponsel Firdaus berdering nyaring, memecahkan suasana. Ia rogoh saku celana dan menatap layar ponsel yang terus berdering tanpa henti. Ada nama Hamidah di sana. Langsung ia angkat panggilan dari istrinya. "Halo," seru di seberang sana. "Iya sayang, ada apa?" tanya Firdaus. "Bang, Raila seperti orang kerasukan. Matanya terus mendelik ke atas. Dia kadang melototiku terus. Aku takut," jawab Hamidah di seberang sana. Firdaus melirik Datuk Ramli yang sengaja membuang muka seolah tak mendengar percakapan antara suami istri itu. "Sabar ya, bentar lagi abang akan pulang," ucap Firdaus menutup teleponnya. "Datuk, tolong datang ke rumah kami. Anakku sedang kerasukan." Firdaus memelas. "Pulanglah dulu. Nanti aku akan menyusul." "Tapi Tok..." "Aku harus bersiap dulu." Firdaus mengangguk. Ia bergegas keluar dan mengajak Azam agar segera tancap gas supaya cepat sampai. Singkat cerita, "Railah," seru Firdaus berhambur masuk ke kamar. Ia langsung memeluk tubuh anaknya erat.
Tangannya membelai rambut sang putri. "Kenapa bisa begini?" Firdaus melirik Hamidah. "Tiba-tiba dia bangun dan sudah begitu. Saat kutanya, ia selalu mendelik tajam seperti tidak suka. Jadi di mana orang yang akan mengobati anak kita, Bang?" Hamidah juga mencemaskan Raila. "Sebentar lagi Datuk Ramli akan datang." "Apa?" Sontak Hamidah kaget mendengar nama itu disebutkan. "Kenapa?" "Tidak ada," jawabnya gugup. Hamidah menyentuh hidungnya berkali-kali. "Bang, gimana kalau kita bawa saja Raila ke rumah sakit?" usul Hamidah. "Dia kerasukan, bukan sakit medis," tolak Firdaus. Di depan sana terdengar deru mesin motor yang memasuki halaman rumah. Tak lama Azza masuk ke kamar bersama Datuk Ramli. Ya, anak itu tidak pulang ke rumahnya, melainkan menunggu kedatangan Datuk di teras. "Paman, ini Datuk Ramli sudah datang," seru Azam di depan pintu. "Masuk saja," titah Firdaus. Hamidah langsung menepi ke sudut. Sebisa mungkin ia tak terlihat oleh Datuk Ramli. Namun, yang ia pikirkan salah. Datuk hanya meliriknya sejenak, lalu duduk di tepi ranjang, meraup wajah Raila. Gadis itu melemah, kembali memejamkan mata di pangkuan ayahnya. Mulut Datuk komat kamit. Ia meniup telapak tangannya dan meraup wajah Raila berulang kali. Raila cekikikan membuka mata. Ia menoleh ke satu arah, yaitu Hamidah. Wanita itu ketakutan mengusap lehernya. Rafka pun berhambur mendekati ibunya itu. "Siapa kau?" tanya Datuk Ramli sambil menekan bagian tengkuk Raila. "Abang." Kini malah menatap iba pada Firdaus. Suara Raila berubah lembut. "Raila, ini ayah, Nak," ucap Firdaus. Aku sakit, Bang. Aku sakit. Aku rindu pada anak kita," ucapnya serak. "Siapa yang merasuki kakak, Bu? Kenapa dia mengatakan rindu anak kita pada ayah?" tanya Rafka pada Hamidah, yang hanya dia mematung. Datuk Ramli yang mendengar hal itu menoleh ke belakang melihat Hamidah. Wanita itu bergegas keluar, meninggalkan semua orang di dalam kamar. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.